Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, secara khusus para siswa SMP Santo Thomas I yang kami kasihi. Saat ini, kita sedang berada dalam masa Prapaskah tahun 2022. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana kita menghayati dan menghidupi masa ini. Kita mulai memasuki masa berrahmat ini sejak Rabu 2 Maret 2022. Hari itu dalam tradisi gereja disebut Hari Rabu Abu. Rabu Abu merupakan awal masa Prapaskah yang ditandai dengan pemberian tanda salib dari debu di bagian dahi atau ditabur di kepala sebagai tanda pertobatan. Abu menjadi simbol yang menyadarkan bahwa manusia berasal dari debu dan tanah. Ini juga simbol bahwa manusia sangat kecil dan tidak berdaya di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Masa Prapaskah adalah masa yang disediakan Allah melalui gerejanya kepada kita untuk melakukan olah batin dan olah rasa. Masa ini berlangsung selama 40 hari sejak Rabu Abu sampai Sabtu sebelum masa Paskah. Pada masa ini, kita diberi kesempatan untuk merefleksikan diri kita, hidup kita, perbuatan kita, dan pikiran kita selama ini. Kita diajak untuk membersihkan partikel-partikel kotor, anasir-anasir buruk yang sempat melekat, agar kita sungguh-sungguh bersih kembali sesuai dengan fitrah atau martabat penciptaan kita oleh Allah. Masa 40 hari ini didasarkan pada pengalaman Yesus menjalani masa berlaku tapa selama 40 hari, 40 malam di padang gurun sebelum memulai misi perutusannya kepada dunia. Apa yang kita lakukan untuk mewujudkan pertobatan kita dalam masa Prapaskah ini? Ada 4 kegiatan yang sangat tepat kita lakukan, yaitu doa, pantang, puasa, dan derma. Doa merupakan kebutuhan pokok bagi umat beriman. Energi jiwa dan kualitas pribadi sangat ditentukan oleh kehidupan doa, baik doa pribadi maupun doa bersama. Dengan doa, kita dapat membangun komunikasi dengan Tuhan. Selama masa Prapaskah ini, kita didorong untuk membangun relasi yang lebih akrab dengan Tuhan lewat doa. Jika selama ini kita kerap melalaikan hidup doa, kini saatnya kita didorong untuk memulihkannya kembali. Kita perlu menarik diri sejenak dari hiruk-pikuk keseharian kita yang penuh dengan kebisingan untuk nyepi agar dapat mendengarkan suara Tuhan dalam keheningan doa. Tuhan mengajak kita agar masuk ke ruang batin kita. Pantang adalah mengurangi atau berhenti mengonsumsi makanan atau barang tertentu, biasanya yang paling menggiurkan, yang kita sangat tergantung kepadanya. Sangat diharapkan hal-hal yang kita pantangkan selama masa Prapaskah ini adalah sesuatu yang selama ini kita sangat sulit lepas darinya. Prapaskah adalah masa menahan diri dari ketergantungan, kelekatan dari sesuatu yang duniawi. Kita misalnya bisa mewujudkan pantang ini dengan pantang mie, pantang coklat, pantang jajan, pantang HP, pantang main game, pantang bermedia sosial, pantang makan es krim, pantang jalan-jalan, dan sebagainya. Dengan berpantang, kita diajak untuk menahan diri dari hal-hal duniawi, menjauhkan diri dari segala yang terlalu lekat dengan kita,
dan beralih mendekatkan diri kepada Tuhan yang diwujudkan dengan melakukan kegiatan positif, doa, belajar, menolong orang, dan sebagainya. Kita boleh memilih memantangkan apa selama masa ini dan konsisten melakukannya selama 40 hari. Puasa adalah makan kenyang hanya 1 kali 1 hari. Jika dalam sehari ada 3 kali makan, silakan pilih 1 kesempatan untuk makan kenyang seperti sebelum Prapaskah. 2 kali kesempatan lain, makan tidak sekenyang biasanya. Puasa dalam masa Prapaskah merupakan olah batin yang diniatkan secara sungguh-sungguh karena ingin merasakan sedikit saja penderitaan Yesus yang menderita sengsara demi manusia. Tujuan mati raga ini bukan untuk mengatur pola makan atau diet. Jadi, puasa dalam masa Prapaskah bukan dimaksudkan untuk menurunkan berat badan, melainkan komitmen diri yang disadari sungguh-sungguh karena ingin menjadi seperti Yesus, berjuang demi kebaikan dunia. Prapaskah tidak hanya melatih diri untuk membangun ulang relasi vertikal dengan Tuhan, melainkan juga berfungsi secara horizontal. Buah dari berpantang dan berpuasa, yaitu konsumsi yang kita kurangi selama masa Prapaskah, dikumpulkan menjadi derma yang diberikan atas dasar kemurahan hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Seberapa komitmen kita, hasil dari berpantang dan berpuasa, itulah yang diberikan sebagai ungkapan rasa syukur dalam bentuk aksi puasa pembangunan. Aksi puasa ini akan disalurkan kepada orang-orang miskin dan menderita atau siapa saja yang sangat membutuhkan pertolongan kita melalui gereja. Nah, bagaimana aksi puasa pembangunan di SMP Santo Thomas 1 Medan akan kita wujudkan? Buatlah komitmen pribadi untuk berpantang dan berpuasa setiap hari selama masa Prapaskah ini. Hasil dari pengurangan yang merupakan buah dari berpantang dan berpuasa tersebut, kumpulkan ke dalam celengan yang sudah engkau tentukan. Di akhir masa Prapaskah ini, serahkanlah hasilnya ke sekolah, dan selanjutnya sekolah akan menyerahkannya kepada gereja agar digunakan untuk membantu orang-orang miskin dan siapapun mereka yang membutuhkan. Aksi puasa bukan diminta dari orang tua, melainkan benar-benar merupakan buah dari komitmen diri untuk bertobat dan menahan diri dari kelekatan dari hal-hal duniawi. Seberapa komitmenmu, sebesar itulah aksi puasa pembangunanmu. Demikianlah, saudara-saudara yang terkasih, para siswa SMP Santo Thomas 1, sedikit penjelasan tentang bagaimana kita menghayati dan menghidupi masa Prapaskah ini. Terima kasih.